Imam Bukhari menceritakan dalam hadis yang beliau terima dengan sanadnya dari khodam Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik, bahwa di hari pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, tegasnya Tuhan sendiri yang menikahkan. Dipanggillah orang-orang makan minum jamuan yang beliau sediakan. Sesudah selesai makan minum, orang-orang itu masih saja duduk bercakap-cakap. Kemudian itu Nabi SAW sudah kelihatan bersiap hendak berdiri, tapi mereka tidak juga berdiri. Melihat beliau telah berdiri, ada yang berdiri pula, tetapi ada yang masih duduk saja. Sesudah Nabi masuk ke dalam, barulah mereka tegak dan pergi. Lalu aku masuk menemui Nabi, mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat saya melapor itulah Nabi menurunkan hijab, sehingga terbataslah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu. Waktu itulah pula turunnya ayat hijab tersebut. Itulah latar belakang dari syariat dan peraturan yang diturunkan Allah tentang adab dan sopan santun ketika masuk ke dalam rumah tangga Nabi SAW. Di permulaan ayat telah dilarang orang yang beriman masuk-masuk saja ke dalam rumah Nabi SAW, kecuali kalau sudah mendapat izin dari beliau, misalnya karena dipanggil makan. Maka janganlah lekas-lekas datang, sehingga lama duduk menunggu makanan akan masak. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu telah selesai makan, bertebaranlah dengan tidak memperpanjang percakapan. Maksud sambung ayat itu sudah terang, yaitu masuk ke dalam rumah Rasul ialah sesudah mendapat izin. Jangan masuk-masuk saja, dipersilahkan dahulu baru masuk. Setelah makanan terhidang, segeralah makan. Selesai makan, segeralah bertebaran keluar dari dalam rumah. Jangan duduk pula memperpanjang waktu untuk bercakap-cakap, karena yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Niscaya kalau tamu-tamu masih duduk nongkrong tidak mau keluar dari rumah, padahal makan sudah selesai, niscaya terganggulah Nabi dalam rumahnya, terganggu hubungan dengan istrinya. Apatah lagi jika diingat ketika ayat turun, yaitu panggilan makan itu adalah walimah, karena perkawinan. Berilah kebebasan orang yang baru saja nikah atau kawin bersuka cita dalam rumahnya dengan sebutan kita yang terkenal, pengantin baru. Maka kalau masih ada yang duduk-duduk, masih menyambung lagi dengan mengobrol, kehilir kemudik padahal perut sudah kenyang, nyatalah orang itu kurang halus perasaannya. Akan terganggu Nabi karena masih ada tetamu, sehingga dia malu dari kamu. Tentu beliau akan malu bercanda dengan istri barunya, padahal tamu-tamu masih ada. Padahal Allah tidaklah malu dari menjelaskan kebenaran, walaupun ganjil didengar. Allah mesti menerangkan juga, sebab orang yang masih duduk lama juga dalam rumah Nabi, padahal beliau sudah gelisah, sudah mesti diberi faham oleh Allah sendiri. Sebab Nabi akan malu pula mengatakan, terus terang meminta orang-orang itu segera keluar dari dalam rumah, sebab hal ini mengenai dirinya sendiri. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.